Halo guys, sekarang kita masuk Release Date Twitch episode ke-25 nih. Yang baru mampir bisa marathon dulu episode-episode sebelumnya, linknya ada di atas. Langsung saja, enjoy the story. Siang itu, cuaca masih sangat dingin di border town. Lucia dan Anna masih bekerja di bengkelnya. Anna terlihat sedang merakit senjata terbaru sekaligus mencobanya karena nggak mungkin sekali coba berhasil. Harus ada trial and errornya. Dan kali ini Lucia sudah mengalami awakening yang terjadi di episode sebelumnya. Dia belum mencoba kekuatan hasil awakeningnya, jadi kali ini Anna mau melihatnya. Selain itu, sebagai partner kerja juga ingin benar-benar mengetahui karakteristik kekuatannya Lucia yang terbaru ini. Lalu Lucia mencobanya. Dalam penglihatannya terlihat banyak sekali kotak-kotak yang bermacam-macam warnanya, ada biru, ungu, dan lain-lain. Lucia menduga bahwa kotak-kotak berwarna itu merupakan unsur-unsur yang menyusun benda yang dipegangnya itu. Dan setiap unsur itu memiliki sifat dan struktur yang berbeda. Ya, kurang lebih itu adalah unsur yang terdapat di tabel periodik unsur. Kan beda tuh, titik didih, titik beku, massa atom, dan lain-lain. Anna mengerti kekuatan terbaru Lucia itu adalah tipe pembentukan yang termasuk langka menurut Agatha. Sama seperti penyihir lainnya, yaitu Soraya dan Scroll. Sebelumnya, Soraya membutuhkan tinta untuk bisa menulis. Dan setelah awakening, dia nggak usah pakai tinta lagi. Dan Scroll sebelumnya harus butuh kertas agar bisa membuat salinan buku. Setelah awakening, nggak butuh lagi. Sedangkan Lucia, kekuatan awalnya adalah penguraian unsur biasa. Dan kekuatan barunya bisa melihat klasifikasi dari unsur-unsur tersebut yang diwakili oleh kotak-kotak berwarna. Lalu Lucia mencoba untuk memurnikan zat lagi. Hasilnya, dia bisa mengeluarkan kristal berwarna hijau dari sebongkah besi. Melihat ini, Anna berhipotesis kalau Lucia bisa mengeluarkan zat murni dari suatu senyawa random. Contohnya nih, kalian punya emas 10 karat dan seberat 100 gram. Sama Lucia bisa dijadiin emas 24 karat, tapi beratnya berkurang. Kan cuma ngambil unsur murninya itu aja. Sementara itu, terlihat ada kapal yang sedang menuju wilayah barat kerajaan Greek Castle. Tak lain adalah Border Town. Di dalamnya ternyata ada Otto Luoxi. Dia adalah utusan dari kerajaan Dawn, ada di episode sebelumnya. Tujuan Otto ke Border Town tidak lain untuk bertemu dengan Roland itu sendiri. Tapi karena statusnya Roland adalah pemberontak, Otto nggak bisa ke Border Town dengan kunjungan resmi. Jadi dia menyamar menjadi pedagang. Selain itu, dia juga mendapatkan informasi mengenai Roland sebelumnya. Dia dikirim ke Border Town karena nggak kompeten sebagai pangeran, suka berfoya-foya, main cewek, dan sebagainya lah. Dan juga informasi mengenai Roland merawat penyihir yang dianggap antek-antek iblis dia juga sudah tahu. Tapi yang aneh adalah semua informasi itu dia dapatkan dari luar Border Town. Gak ada informasi dari orang yang habis berkunjung ke Border Town. Yang paling banyak orang tahu itu, perdagangan di Border Town sangat baik. Produk yang dibawa pedagang dari Border Town selalu terjual habis. Tak lama Otto sampai di Border Town dan dia kaget bukan main. Gede banget pelabuhannya. Pelabuhan di King City aja nggak sampai setengahnya. Lalu dia juga banyak melihat hal-hal baru di sini. Di tengah-tengah keterkejutannya itu, ada Andrea dan Ash lewat situ. Otto menyadarinya dan langsung menyapanya. Ternyata Otto adalah kenalannya Andrea. Lalu mereka bertiga nongki di bar. Otto nggak nyangka kalau Andrea masih hidup, karena beritanya itu Andrea sudah lama mati. Otto menjelaskan ini identitas sebenarnya. Dia adalah Otto Luoxi, berasal dari kerajaan Dawn. Keluarga Luoxi adalah salah satu dari 3 keluarga yang paling berpengaruh di kerajaan Dawn, yaitu keluarga Tokat, Queen, dan Luoxi. Dan nama asli Andrea adalah Andrea Queen. Dia merupakan putri sulung keluarga Queen. Dirinya sangatlah cantik dan sempurna, baik dari silsilah dan penampilan. Makanya banyak banget pelamar Andrea ini, termasuk si Otto Luoxi dan temannya Oro Tokat dari keluarga Tokat. Tapi sayangnya Andrea mengalami kecelakaan di gunung saat jalan-jalan pada musim semi. Tim pencari menemukan mayat yang dimutilasi setelah sekian lama mencari Andrea. Jadi Andrea dianggap mati. Tapi Andrea mengatakan kebenarannya adalah itu bukanlah kecelakaan. Bapaknya Andrea tahu kalau dirinya adalah penyihir, jadi kecelakaan itu dimanipulasi agar Andrea bisa dikirim keluar kerajaan. Setelah itu Andrea tinggal di pengungsian sebelah utara kerajaan Greek Castle dan tak lama bertemu Tilly. Otto mengatakan kalau bapaknya berbuat gitu karena ingin melindungi Andrea, tapi Andrea nggak percaya. Sebenarnya selama bapaknya mulutnya nggak ember ke gereja, nggak bakal ditangkap si Andrea ini.
Bapaknya cuma mau menyingkirkan Andrea secepatnya. Bahkan jika dibandingkan dengan bapaknya Nana, dia itu langsung berdebat sama Roland pas tahu anaknya adalah penyihir. Walaupun begitu, saat ini Andrea senang bisa melihat teman lamanya, tapi dia menegaskan lagi kalau Andrea Quinn sudah lama mati. Sementara itu, Roland diberitahu kalau hari ini adalah hari ulang tahunnya Tilly. Menurut ingatannya Roland dulu, saat Tilly ulang tahun, dia diberikan hadiah yang paling mewah lah. Ada perayaan di tengah kota, hadiah dari mana saja. Mulai dari Kerajaan Dawn, Everwinter, Walford, bahkan dari Fjords juga ngirim. Karena paling dimanjakan, Timothy dan Gracia sangat iri. Bahkan ada hadiah anak beruang tiba-tiba mati diracun oleh mereka. Padahal itu adalah hadiah favoritnya Tilly. Tapi dari sini Roland tahu hadiah apa yang pantas diberikan ke Tilly. Setelah diberikan dan dibuka, ternyata adalah boneka panda. Pas banget buat cewek. Selain bulunya lembut, pandanya dikasih mesin kecil, jadi bisa gerak. Lalu tak lama di depan pintu terdengar Andrea sama Ash lagi berebut posisi satu untuk ngasih hadiah ke Tilly. Tapi sayang sekali, kakaknya adalah yang pertama. Sementara itu, Otto Luoxi berkeliling di kota sambil menyelidiki kota ini sekaligus mencari lagi Andrea tapi nggak ketemu-temu. Kasian sumpah dah. Dia juga mencatat segala keajaiban di kota ini seperti tower raksasa yang ada di samping sungai, lalu mesin yang ada di tambang dan lain-lain. Tak lama dia dicurigai melakukan spionase oleh polisi. Otto nggak terima dan mengaku dia dari keluarga bangsawan di Kerajaan Dawn. Tapi bam! Malah dihajar dong. Lagian kan pas masuk kota, Otto ini ngakunya sebagai pedagang. Singkat cerita, dia langsung disuruh menghadap Roland. Di istana Roland menjelaskan kenapa si Otto ini dicurigai sebagai mata-mata. Semua ini dilakukan mengingat sudah banyak mata-mata maupun assassin yang dikirimkan oleh Timothy. Dan Roland juga menjelaskan kenapa dia dicap pemberontak oleh Timothy. Jadi seperti yang kita tahu, Timothy lah raja yang tidak sah. Dia membunuh bapaknya, mengkambing hitamkan kakaknya, mengusir Gracia dari kerajaan Grey Castle, membuat wilayah selatan hancur karena peperangan yang menyebabkan banyaknya warga kehilangan tempat tinggalnya. Jadi biar semua kejahatan itu selesai, ya si Timothy harus digulingkan. Otto mengerti itu dan menjelaskan tujuannya ke sini mau menjalin aliansi antara Kerajaan Dawn dan Grey Castle dalam agenda menahan gempuran gereja agar gak seperti Kerajaan Everwinter dan Walford yang sudah dikuasai gereja. Roland mengerti itu dan menjelaskan bahwa rencana itu gak bakal berhasil karena rencana pencaplokan keempat kerajaan oleh gereja itu lebih kuat dari yang Otto bayangkan karena dia gak tahu ambisi gereja sebenarnya. Lalu Roland memberikan dokumen berisi semua tentang kebenaran gereja. Otto sangat terkejut setelah membacanya. Dirinya harus mengabarkan semua ini ke pihak kerajaan terlebih dahulu sebelum membuat perjanjian aliansi. Roland memaklumi itu dan mengingatkan kalau waktu yang tersisa hanyalah sedikit. Roland mengunjungi bengkelnya Anna dan Lucia. Anna terlihat sedang menyusun senjata dan melaporkan jika blueprint yang Roland kasih sebelumnya terdapat kesalahan dan Anna sudah menyesuaikannya dengan tepat. Roland sangat kagum dengan si Anna ini. Menurutnya nanti kemampuan analisa Anna akan melebihi Roland sendiri. Lalu Roland menanyakan perkembangannya Lucia dalam memproses biji tambang. Roland penasaran dengan biji nomor 12 yang pernah dilihat di kantornya. Karena tim kimiawan gak menggunakan batu itu, Roland curiga ini adalah tungsten yang biasanya digunakan sebagai filamen lampu bohlam. Setelah ditempa lagi oleh Anna agar menjadi berbentuk kawat, lalu dipelintir menjadi spiral dan dimasukkan ke dalam bohlam kaca. Lalu diisi dengan gas yang menghambat pembakaran atau inert gas. Bisa diisi dengan nitrogen murni, lalu ditutup. Sekarang saatnya percobaan. Percobaan dilakukan di malam hari di tengah dinginnya musim dingin. Semuanya menyaksikan saat penting ini. Pas sudah menyala, wow. Bisa kalian bayangkan, orang sehari-harinya pakai api untuk penerangan malam gak bisa menyala jika terkena badai salju, lalu melihat bohlam lampu. Penemuan yang sangat mengubah kehidupan manusia. Setelah sekian lama, Roland akhirnya bisa membawa cahaya lampu ke dunia ini. Sementara itu, di tengah kota ada dua orang yang melakukan transaksi gandum secara ilegal. Padahal aturannya harus menjual gandum di balai kota, tapi mereka langsung terciduk oleh tim Vander. Mereka langsung dibawa ke hadapan Roland saat itu juga untuk disidang.
Kedua orang itu menjelaskan situasinya masing-masing, satu penduduk dan satunya budak. Penduduk itu mengaku kalau dia menjual pancake dari olahan gandum yang tersisa sebelumnya. Walaupun menghasilkan keuntungan yang lumayan, tapi gandumnya pasti pada akhirnya kurang dan dia menemukan budak yang tidak menjual semua gandumnya di balai kota. Jadi dia membelinya. Sedangkan budak itu mengaku dirinya bersalah karena tidak menjual gandumnya di balai kota. Tapi dia terpaksa melakukan ini karena petugas di balai kota tidak membeli sesuai dengan aturan. Lalu Roland bertanya ke pejabat balai kota kenapa kok gak sesuai. Dan dijelaskan kalau gandum yang dijual budak ini sudah basah dan berjamur, jadi harganya pasti turun drastis. Mengingat para budak gak punya fasilitas penyimpanan gandum yang baik. Dan ini juga musim dingin, lebih parah lagi. Setelah memikirkan panjang lebar, Roland menduga kasus ini ada kaitannya dengan black market. Jadi dia menyatakan kedua orang ini bersalah dan mereka dikenakan hukuman kerja paksa di tambang selama 10 tahun. Sedangkan untuk yang menjual pancake, hukumannya ditambah dengan denda 3 kali lipat dari penghasilannya penjualan pancake. Ini karena dia menjual hasil olahan gandum kualitas rendah, takutnya kan penduduk bakal keracunan, lebih bahaya. Lalu untuk Van der, Roland kagum dengan trik Van der dalam menemukan kasus ini. Van der sampai menyamar menjadi orang biasa, mantap lah, kayak Kang Bakso bawah HT ya kan. Roland berniat untuk memasukkan Van der ke biro keamanan di mana Nightingale yang jadi ketuanya. Jauh di bawah tanah kota suci Hermes, terlihat Bishop Typhoon sedang dibawa oleh Isabella ke lokasi persembunyiannya Paus. Baru pertama kali ini Bishop Typhoon ke daerah sini. Pas sudah sampai di depan gerbang ruangan rahasia, mereka disambut oleh penyihir murni lainnya. Penyihir itu mengingatkan Typhoon agar melepas batu dewa yang dipakainya sebelum masuk. Di dalam terlihat Paus Main yang sudah menunggunya untuk membahas urusan penting dengan Uskup Typhoon. Mereka membicarakan tentang misinya Uskup Typhoon di Fallen Dragon Ridge pada episode sebelumnya. Misi itu mengalami kegagalan total dengan kerugian yang cukup besar, di mana penyihir itu gagal ditangkap dan melarikan diri dengan membunuh banyak pendeta sebanyak 16 orang, yang 4 diantaranya disiapkan menjadi God Punishment Army. Si Paus Main ini nggak percaya kalau penyihir yang berasal dari Fallen Dragon Ridge atau si Spear Pasi ya, dia bisa bertarung dengan sangat ahli. Jadi dia menduga kalau ada keterlibatan pihak luar yang menyelamatkan si Spear Pasi ini. Lalu untuk urusan lainnya adalah masalah bangsawan. Hampir seluruh bangsawan dari semua kerajaan sudah berpihak pada gereja. Jadi kedepannya mereka akan menyuplai sumber daya untuk gereja. Yang masih menjadi masalah ada di kerajaan Wolfheart. Walaupun sudah ditaklukkan di episode sebelumnya, masih ada beberapa kota yang melawan. Lalu untuk kerajaan Dawn, mereka mulai mengusir pihak gereja dari kerajaannya secara serampangan. Walaupun ada beberapa pasukan dari gereja untuk melawan, diperkirakan akan bertahan sampai musim semi tiba. Setelah itu gereja akan menyerang kerajaan Dawn secara penuh. Lalu masalah selanjutnya ada pada kerajaan Grey Castle. Prioritas gereja itu menguasai Grey Castle terlebih dahulu, lalu kerajaan Dawn terakhir. Walaupun kerajaan Grey Castle dan kerajaan Dawn sudah berada di ambang kehancuran karena konflik internal, masih ada Roland Wimbledon yang beritanya sama sekali gak pernah kedengeran. Namun setelah dianalisa, ditemukan fakta bahwa Roland ini belum pernah kalah perang. Dia bisa menahan serangan baik dari Timothy maupun gereja. Kekuatan Roland Wimbledon sangat berkembang sampai ke tingkat yang menakutkan. Paus Main mempercayakan operasi perluasan gereja kepada Uskup Typhoon ke depannya. Setelah Typhoon pergi, Paus Main membuka ilusi sebenarnya yang merupakan Zero. Dan yang membuat ilusi itu adalah penyihir bernama Black Fane. Mereka berdiskusi mengenai Roland ini. Isabella merasa si Roland yang lebih bisa mengalahkan perang melawan iblis dibandingkan gereja. Gak seharusnya gereja mengusik Roland, karena tujuan gereja itu didirikan adalah untuk memastikan kehidupan manusia dalam perang melawan iblis. Walaupun Zero setuju dengan perkataan Isabella, tapi dia tetap akan melawan Roland karena menurutnya pemenangnya adalah favorit dewa. Sementara itu di kediaman bangsawan Eltek, Miso, adiknya Verlin, dia terlihat menggunakan baju zirah lengkap dan berencana untuk berperang bersama beberapa bangsawan lainnya untuk menyerbu Longsong Stronghold. Maksudnya apa kan? Ditanya sama bapaknya. Miso menjelaskan kalau ada surat dari Timothy yang memberikan tantangan kepada siapa saja yang bisa mengambil alih Longsong Stronghold, maka dia akan dipromosikan. Dan sudah ada 4 keluarga bangsawan di daerah barat yang menandatangani dan bersumpah setia melayani Timothy. Jadi si Miso ini mau ikutan biar dapat promosi dan membuktikan bahwa dirinya lebih baik daripada kakaknya.
Mendengar itu bapaknya nggak terima kan, mengingat Dukrian yang sudah dihabisi di episode sebelumnya. Takutnya mereka ini nyerang lagi tapi kalah. Tapi si Miso menjelaskan kalau Timothy mengirimkan suplai senjata api, jadi dia lebih yakin bisa menang melawannya. Bapaknya ini awalnya berpikir kalau para bangsawan ini menang mah nggak masalah. Tapi setelah dia pergi ke Border Town dan melihat sendiri seperti apa Roland itu di episode sebelumnya, dia menyimpulkan kalau Roland adalah penguasa yang baik dan bijaksana. Verlin, istrinya, dan bahkan leluhurnya Agatha tinggal di sana dengan nyaman. Lalu dia memerintahkan Butler untuk pergi ke Border Town dengan cara apapun untuk menyampaikan berita ini ke Roland. Sementara itu, ternyata Roland juga sudah menerima surat SOS dari Petrov. Roland kesel banget. Sejak kapan 4 keluarga itu percaya diri bisa menang kudeta? Roland menduga mereka didukung oleh Timothy atau gereja, dan mereka juga punya senjata api. Walaupun Messio bukan rahasia lagi, tapi cara menggunakannya masih jauh dari kata sempurna. Pada awalnya, Roland berencana untuk mendekati para bangsawan secara halus setelah didirikannya kota baru. Tapi karena ada momen ini, jadi kenapa nggak dihabisi saja semuanya, sekaligus menyatukan seluruh wilayah barat Great Castle. Lalu Roland memerintahkan Iron Axe untuk menyiapkan 500 orang dan 6 meriam untuk menyerang keesokan paginya. Sementara itu, Carter diperintahkan untuk melindungi kota dari binatang iblis, dan Roland dan para penyihir juga ikut melakukan penyerangan ini. Misi penyerangan dimulai. Sementara itu, Butler keluarga Eltek yang mau menyewa perahu tapi nggak bisa. Dia terkejut dengan rombongan kapal perang yang menuju Longsong Stronghold dengan kecepatan penuh. Itu adalah pasukan Roland dan Roland itu sendiri. Lightning melaporkan situasi perang di sana. Musuh sudah mengepung istana bangsawan di mana Petrov bertahan. Walaupun Petrov nyaman, tapi keluarganya sudah banyak yang disandra dan dibunuh untuk memaksa Petrov menyerah. Lightning sudah mengabarkannya kalau Roland akan datang dan Petrov punya satu permintaan, yaitu mata balas mata. Roland menyadari ada aturan tak tertulis di mana dilarang membunuh orang yang punya jabatan, tapi itu dirusak oleh 4 keluarga yang mereka juga benci kepada keluarga Honeysuckle. Ini keluarganya si Petrov ya. Lalu Roland segera memerintahkan operasi penyerangan melalui dermaga terlebih dahulu, dan penyihir langsung ke tembok. Sementara itu di tembok, pasukan pertahanan sudah terpojok melawan pasukan pemberontak, dan tak lama, duar! Bala bantuan datang. Itu adalah Ash dan Maggie. Gak pakai lama, Maggie langsung membawa yang terluka ke Nana, dan Ash langsung membabi buta menghajar semua musuh di sini. Dalam waktu singkat, semua musuh di atas tembok sudah wassalam. Lalu giliran yang di bawah tembok, duar! Semuanya langsung terlibas tanpa ampun. Sementara itu di depan istananya Petrov, terlihat pemimpin pasukan pemberontak sudah siap untuk menerobosnya. Dia telah menerima surat rahasia dari Timothy. Jika berhasil mengambil alih Longsong Stronghold, maka dirinya akan dipromosikan menjadi Duke. Makanya dia menggebu-gebu menyerang sini. Ditambah lagi sudah ada senapan yang dikirim Timothy membuatnya semakin percaya diri. Lalu dia menyadari ada yang tidak beres di daerah dermaga. Setelah mengirim orang untuk memantau, dia nggak kembali. Sementara itu di pasukan pemberontak paling belakang, mereka dikagetkan dengan serangan tiba-tiba. Roland telah datang untuk menumpas pemberontakan. Berita datangnya Roland sudah terdengar oleh pemimpin pemberontak. Pemimpin itu menganggap laporan yang dia terima sangatlah berlebihan karena senjatanya pasukan Roland sangatlah mengerikan. Gak pakai lama, pemimpin pemberontak langsung membawa banyak pasukan senapan untuk melawan Roland. Singkat cerita, mereka berhadapan. Setelah sekian lama adu mekanik, pemberontak sudah kalah. Si pemimpin itu baru sadar kalau senjata yang dipakai pasukan Roland sangat berbeda dengan kirimannya Timothy. Dan singkat cerita, Petrov berhasil diselamatkan. Petrov meminta maaf karena dia merasa dirinya gak bisa menjaga Longsong Stronghold. Walaupun begitu, Roland gak menyalahkannya.
Menurutnya Petrov adalah bangsawan yang gak ahli berperang. Keahliannya itu dapat mengatur wilayah dengan baik serta pandai berdagang. Walaupun pemberontakan telah usai, tapi sebenarnya belum. Karena mulai titik ini, Roland akan menumpas seluruh keluarga yang melakukan kejahatan pemberontakan. Karena dampaknya adalah para penduduk kehilangan tempat tinggal, dan pasti banyak yang terbunuh secara tidak sengaja maupun sengaja. Dan momen ini merupakan kesempatan Roland untuk memusnahkan keluarga bangsawan lainnya dan menyatukan daerah barat Grey Castle. Operasi pembersihan dimulai. Yaudah guys, gitu aja dulu pada episode kali ini. Next episode bakal upload Selasa insya Allah. Masih memberantas pemberontakan. Sampai jumpa di next episode. Ciao.